Ya, baik sahabat kaum muslim, kembali lagi dalam program Bincang Sehat karena kesehatan adalah investasi masa depan kita. Bagi Anda sahabat kaum muslim yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami langsung di 0617944282 atau 280 dan bisa juga mengirimkan pertanyaan Anda ke SMS center kami di 081370031616 karena hari ini kita membahas tentang gejala-gejala penyakit radang usus buntu dan bagaimana cara pencegahannya. Nah, ini dok ada beberapa pernyataan Ya, ya, apakah ini termasuk mitos atau fakta seperti itu. Nah, setelah makan langsung berlari seperti itu, ini salah satu bisa menyebabkan terjadinya radang usus buntu. ya, Nah, ini mitos atau fakta dok? ya. Eh, Sebenarnya kita dianjurkan ya kalau misalnya setelah habis makan Hmm, ya itu jangan melakukan aktivitas yang berat ya karena dari posisi anatomi iya, juga ya dan juga makanan itu belum dicerna dengan baik dengan sempurna ya pada daerah lambung. Jadi eh, tidak ada hubungannya ya. Itu jawabannya adalah mitos ya. mitos. Oke, jadi untuk makan ya lari setelah makan ini tidak ada kaitannya. Mungkin kalaupun sakit ya mungkin itu bukan karena disebabkan oleh usus buntu Iya, dok ya. Oke. Nah kemudian ini dok mitos berikutnya. Nah kemudian tidak ada apa namanya dok, usus buntu itu bisa sembuh sendiri. Ini tidak terlalu berbahaya. Ini benar nggak dok? iya, sembuh sendiri bisa ya. Mm-mm. Jawabannya fakta. Fakta. Oke. Jadi dia tadi seperti kita bilang ya, Mm. jadi usus buntu itu ya, yang akut itu bisa dia sembuh ya, bisa dia terjadi yang kita takutkan terjadi abses perforasi ya. Nah, yang kita takutkan kalau seandainya daya tahan tubuhnya yang turun ya, Mm. dan itu bisa menyebabkan pecahnya tadi usus buntu tadi ya ke Mm. daerah peritoneum dan menyebabkan peritonitis, Oke. peradangan pada peritoneum. Oke, ini berarti bisa dikatakan fakta seperti itu. Fakta, memang bisa sembuh sendiri ya. Mm. Cuman tadi kita nggak mau ngambil resiko ya. Mm. Karena kalau dia sempat pecah itu Iya, ya. operasinya jadi lebih besar. Oke. Nah, kemudian nih dok, saya dulu juga pernah mendengar ya ada orang yang operasi gara-gara usus buntu. Setelah itu ditanya-tanya penyebabnya apa. Ada yang bilang karena dia sering makan mie instan ketika kuliah. Iya. Nah, ini benar nggak sih dok, mitos atau fakta bahwasanya sering-sering makan mie instan ini bisa menyebabkan usus buntu? Iya, tadi kita sebutkan tadi ya, Hmm. ada makan makanan ya Hmm. yang apa namanya, yang pengawet penyedap ya. Ya, ya. Itu bisa menimbulkan seperti tadi ya kita bilang suatu tumor atau apa ya pada jaringan kita ya. Sebagai faktor ya resiko itu bisa ya, tapi penyebab langsung itu adalah mitos. Mitos. Oke, berarti kemungkinan untuk menjadi faktor risiko bisa dok ya. Iya, Karena memang kita ketahui bahwasanya makan mie instan terlalu sering ini tidak baik untuk kesehatan benar tubuh sekali. kita dok ya. Nah, kemudian ini dok untuk pencegahan kira-kira apa yang harus kita lakukan ya dok agar kita itu tidak ya terkena yang namanya usus buntu, jauh dari usus buntu. Iya, Ya, ini apa yang harus kita lakukan dari sejak dini dok? iya baik para pemirsa, sahabat Salam TV dimanapun Anda berada. Jadi kita sebutkan tadi bahwa usus buntu itu sering karena obstruksi ya, adanya sumbatan di usus buntu tadi ya. Kemudian nanti dia diinfeksi oleh bakteri ya. Ya. Nah tentunya kita mencegahnya menjaga makanan kita ya, yang terutama nomor satu ya. Apalagi tadi disebutkan bahwa seperti orang yang sering makan daging ya, Iya. resiko terkena appendicitis tadi ya, radang appendicitis itu meningkat. Pada orang yang banyak memakan sayur itu akan turun ya. Jadi banyak-banyaklah kita konsumsi sayur ya Iya. daripada daging ya, Oke. untuk menghindari ya atau menurunkan risiko dan jauh daripada terkena appendicitis tadi. Oke, ya kuncinya tetap harus menjaga pola hidup yang Ya, sehat dok benar ya. sekali. Makan-makan sayur-sayuran, buah-buahan dan jangan lupa juga untuk
olahraga dok ya. Ya. Nah kemudian nih dok sedikit nih kita masih ada waktu dok ya, bagi mereka yang sudah terkena mungkin sudah operasi seperti itu biasanya butuh berapa lama untuk total untuk dapat beraktivitas kembali, kemudian apakah setelah itu dia bisa apa namanya ada batasan-batasan tertentu gitu harus yang dia lakukan? Ya baik, jadi setelah operasi ya biasanya itu kalau usus buntu ya sekitar 7 hari ya. eh, Appendicitis akut ya, jangan sampai dia perforasi tadi dibilang ya. Kalau dia sampai pecah itu lebih lama penyembuhannya. Oh seperti itu dok Ya, jadi kalau pada yang appendicitis akut yang masih radang appendix biasa ya, itu biasa seminggu sudah seperti biasa ya, normal ya. Iya. Nah, kemudian tadi Iya. masalah konsumsi tadi ya. Iya. Konsumsi tadi ya. Banyakkan sayur ya. Ya, jadi aktivitas tuh seperti biasa aja. Ya sudah ada masalah. Tapi kalau seandainya terjadi perforasi atau kebocoran, Iya. nah ini baru yang lebih berat ya. Itu mungkin ya bisa sampai 1 bulan ya. Oke, berarti sebelum terjadi pecah atau setelah pecah ini tentunya duanya diangkat seperti itu dok ya. Ya operasinya lebih besar dia. Lebih kalau besar. perforasi. Cuman yang setelah pecah ini inilah yang lebih berbahaya Iya. seperti itu dok ya. Oke, sahabat kaum muslim yang ada di rumah dimanapun anda berada, bagi anda mungkin ada keluhan tertentu tentang usus buntu, ya mungkin bisa memberikan pertanyaan anda kemari ya, hubungi kami di 0617944280 atau bisa juga mengirimkan pertanyaan anda ke nomor SMS center kami di 081370031616. Iya, kemudian nih dok, untuk usus buntu ini seberapa bahaya sebenarnya dok apabila kita terus apa namanya ya kita menganggap sepele, nah ini bisa sembuh sendiri seperti itu. Ya, seberapa parah kalau kita anggap sepele seperti tadi ya, kalau terjadi perforasi bahkan bisa mengakibatkan kematian ya. Karena rongga peritoneum itu ya, yang kita sebut tadi kalau perforasi appendix tadi, perforasi atau bocornya usus buntu tadi ya, pecah dia, itu kalau tidak cepat dioperasi ya, itu bisa menyebabkan sepsis istilahnya ya. Sepsis itu adalah keadaan apa ya, kuman ya, menyebabkan masalah yang begitu serius ya pada tubuh kita hingga sampai menyebabkan kematian. Kematian, oke. Ini yang seharusnya memang harus menjadi perhatian bagi kita dok Ya. ya. Jadi semua penyakit itu tidak boleh dianggap sepele atau diabaikan, apalagi sudah kita mengetahui ada beberapa gejala-gejala tadi dok ya. Salah satunya ada demam. Ini demam di sini apakah sama seperti demam biasa atau memang ini lama demamnya atau gimana dok? Ya biasanya kalau yang akut dia ya 2 hari ya, demam 2 hari, 3 hari. Ya. Kalau appendicitis akut seperti itu dia 3 hari, 2-3 hari. Oke. Nah ini kalau sudah minum obat tidak juga sembuh, berarti ini udah bisa dicurigai seperti itu Ya, dok apalagi ya. ada tadi nyeri di perut kanan bawah ya tadi. Oke. Nah ini tadi ada yang bertanya nih dok, apakah kalau nyeri di bagian tengah ini apakah masuk juga terbagian itu atau gimana dok? Iya, jadi nyeri pada appendicitis ya, radang usus buntu ini dia khasnya itu di kanan bawah. Nah, kalau bisa dia ke tengah bisa, tapi penjalaran dia tidak spesifik. Ya, kalau di tengah itu lebih sering ya karena masalah emah ya, bisa ya, masalah asam lambungnya ataupun masalah di usus yang lain ya, tapi bukan di usus buntu. Oke. Nah ini emang sangat mirip dok ya, seperti sakit mah tadi misalnya atau penyakit radang yang lainnya. Ini kan sakit juga di bagian perut seperti itu dok. Ini yang khasnya untuk radang usus buntu di mana dok? Bedanya? Jadi kalau dia usus buntu itu dia letaknya ya, dia dekat sepertiga ya antara pusat kita ya sama kecak pinggang di sini ya. Nah jadi kita bisa ukur sepertiganya ya, sepertiga bawah. Nah itu dia tempat dari usus buntu tadi. Sepertiga yang bawah, sebelah kanan. Tapi kalau udah sebelah kiri itu bukan usus buntu dok ya? Bukan. Oke. Itu kalau ada sebelah kiri itu biasanya apa nih dok? Sebelah kiri bisa kena usus yang lain ya, Usus yang lain. usus besar yang lain ya, ataupun ada apa namanya, ya asam lambung juga bisa ya, atau kena pankreas ya. Itu biasanya sebelah kiri. Oke.
Iya, baik dok, tidak terasa. Terima kasih banyak dok. Tidak terasa kita sudah 1 jam menemani sahabat kaum muslim bincang-bincang tentang radang usus buntu yang mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kita. Sehingga bagi sahabat kaum muslim mungkin hari ini sedang menderita usus buntu, agar mudah-mudahan cepat sembuh dok ya, dan diangkatkan dan kiranya bersabar. Nah, baik dok, sebelum kita berpisah, mungkin dokter bisa sampaikan kesimpulannya untuk sahabat kaum muslim. Silakan dok. Baik, para pemirsa, sahabat Salam TV dimanapun Anda berada, jadi kita dapat satu pengetahuan baru ya Iya. tentang usus buntu. Usus buntu itu ternyata adalah nama satu eh, Organ dok ya ya. di usus kita ya dia. Jadi kalau disebut penyakit usus buntu, nah radang usus buntu itu namanya adalah appendicitis ya. Nah untuk kita supaya terhindar dari appendicitis ini ya, salah satunya banyaklah konsumsi sayuran ya daripada daging ya, dan makan makanan yang mudah dicerna bagi tubuh kita. Kalau kita mengalami ya namanya nyeri perut kanan bawah ya, yang kita bisa tunjuk dengan jari kita, kemudian ada demam ya, segera periksakan ke dokter ya, karena itu kemungkinan besar akan terjadi namanya usus buntu. Ya mungkin itu, semoga bermanfaat untuk kita semua. Iya, baik. Terima kasih banyak dok Ya. atas penjelasannya hari ini dan kesimpulannya. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua dan kepada sahabat kaum muslim khususnya dok ya. Ya, amin. Ya, sahabat kaum muslim, tidak terasa 1 jam sudah kita bersama. Itu artinya kita harus cukupkan sampai di sini. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Dan jangan lupa saksikan terus Bincang Sehat setiap hari Kamis pukul 17.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Akhir kata, saya Daruslian dan kru yang bekerja pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.